Hai minasang, konnichiwa. Kali ini aku akan share tentang persiapan apa aja sih yang mesti aku bawa pada saat nanti aku masuk rumah sakit untuk persalinan gitu. Nah sebenarnya kan aku udah dapat buku ini dari rumah sakit ya. Nah di dalamnya itu juga udah tertulis lengkap mengenai apa aja yang mesti dibawa ke rumah sakit pada saat nanti aku persalinan nanti gitu. Nah tapi 2 hari yang lalu aku memang ikut kelas persiapan persalinan. Jadi karena rumah sakit juga kan tahu kalau ini adalah kehamilan pertama aku. Jadinya aku disuruh ikut kelas persiapan persalinan yang diadakan oleh rumah sakit. Nah jadinya pada saat itu aku di briefing sama bidan gitu. Jadi pada saat itu seharusnya kelas itu diikuti oleh beberapa orang ibu hamil. Tapi karena lagi merebaknya coronavirus, pertemuan antara beberapa orang itu kan memang dibatasi ya, atau tidak diperbolehkan. Jadinya kelas tersebut akhirnya jadi kayak kelas private gitu. Nah langsung aja apa aja yang mesti dibawa. Nah itu kalau misalkan di Indonesia aku nggak tahu sistemnya kayak gimana kalian. Kalau misalkan mempersiapkan barang-barang yang dibawa untuk masuk rumah sakit, apakah memang sudah ditentukan dari rumah sakitnya sendiri atau kalian inisiatif sendiri gitu ya, bawa ini bawa itu gitu, aku nggak tahu. Nah tapi kalau misalkan di Jepang memang sudah ditentukan bawa ini bawa itu ya gitu, buktinya kan udah tertulis di sini. Nah jadi yang pertama itu kira-kira kayak piyama itu sekitar 2, terus udah gitu kardigan, terus udah gitu kayak anduk sekitar 4 atau 5. Jadi anduk untuk kita sendiri itu 4 atau 5, ukurannya tuh nggak usah terlalu yang besar gitu, kayak 30 terus udah gitu anduk untuk bayi itu kan tentunya lebih besar, itu sekitar 2. Terus udah gitu BH khusus untuk ibu menyusui itu sekitar 2-3. Dan sapu tangan, tapi bukan sapu tangan yang kayak biasa kita pakai, tapi sapu tangan yang kayak kain kasa gitu, bentuknya ya karena kayak ada bolong-bolongannya gitu. Jadi sapu tangan itu nantinya akan kita pakai dalam waktu memandikan bayi, jadi kayak ngelap mukanya bayi gitu, itu nanti dipakai untuk itu gitu. Nah yang lainnya yang kita bawa itu kayak shampoo, conditioner, odol, sikat gigi, terus sudah gitu kayak sabun mandi, alat make up itu juga dibawa, terus sama kayak termos kecil gitu untuk isi air panas atau air hangat, terus sandal yang dipakai untuk di dalam ruangan itu bawa sendiri juga. Nah terus udah gitu karena untuk saat ini sebenarnya pengumumannya itu sih sampai tanggal 6 Mei gitu, tapi kan kita nggak tahu ya coronavirus ini akan sampai kapan. Jadinya pihak rumah sakit juga membatasi, bukan membatasi ya, malah melarang kunjungan keluarga itu dilarang gitu. Jadi pengumuman yang aku baca pada saat si pasien atau ibu yang sudah melahirkan ini sedang dirawat gitu ya, itu dilarang untuk dikunjungi oleh keluarga sendiri gitu ya, ataupun orang lain gitu. Aturan ini berlaku sampai tanggal 6 Mei gitu. Tapi kan balik lagi karena tadi aku bilang nggak tahu ya kondisi ini akan sampai kapan gitu, jadi aku juga menunggu pengumuman selanjutnya apakah larangan itu diperpanjang atau gimana gitu. Kalaupun misalkan diperpanjang, berarti bisa jadi pada saat nanti aku habis melahirkan, aku juga nggak bisa ketemu sama keluarga aku maupun sama suami aku gitu. Jadinya kemarin bidan ada bilang kalau mau bawa deterjen juga nggak apa-apa, karena di rumah sakit memang disediakan mesin cuci
yang bisa digunakan secara bebas dan gratis, katanya gitu. Mesin cuci sekaligus pengeringnya, katanya gitu. Tapi ternyata pada saat suami aku tanya, kalau misalkan nggak ketemu tapi cuma ngedrop kayak pakaian atau barang gitu, bisa apa enggak? Ternyata bisa. Jadi ya kalau kata mertua aku, lebih baik nggak usah nyuci di sana lah gitu. Jadi kalau misalkan suami aku datang, ya nanti tinggal drop baju bersih atau ambil baju kotor kayak gitu aja. Nah, selain itu yang mesti kita siapin juga kayak minuman berenergi, makanan ringan kayak jelly, terus purin, terus onigiri kayak gitu juga kita bisa siapkan sendiri. Soalnya makanan-makanan atau minuman berenergi kayak Pocari Sweat gitu katanya diperlukan pada saat kita nanti bersalin. Maksudnya waktu persalinan. Katanya sih kalau misalkan orang yang melahirkan itu kan butuh stamina atau tenaga. Jadi meskipun gak nafsu makan, ya sedikit mungkin bisa mengkonsumsi makanan minuman yang tadi aku sebutin, katanya gitu. Nah terus udah gitu, itu yang kita siapkan secara mandiri ya. Nah kalau misalkan yang disiapkan oleh rumah sakit itu juga ada. Jadi rumah sakit itu bukannya meminjamkan ya, tapi rumah sakit itu memberikan benda-benda kayak seperti pembalut wanita khusus untuk wanita yang habis melahirkan gitu. Terus sudah gitu keperluan bayi selama di rumah sakit itu juga rumah sakit yang persiapkan. Nah terus sudah gitu ada lagi yang namanya kayak sabuk pinggang gitu ya, untuk menopang pinggang kali ya, itu juga diberikan oleh rumah sakit gitu. Paling yang kita siapkan lainnya itu adalah kayak baju bayi untuk kepulangan dari rumah sakit gitu ya, baju bayi, popok kayak gitu, itu kita siapkan sendiri gitu. Nah jadi minasang, ini lemari yang aku beli khusus untuk menyimpan perlengkapan bayi. Nah sekarang ada apa aja sih kira-kira perlengkapan bayi yang aku udah siapin? Sebenarnya sih sederhana aja, kayak misalkan ini ada gunting. Ini untuk gunting kuku bayi ya, katanya sih gunting yang kayak biasa gini aja, katanya yang bagus gitu, nggak usah yang macem-macem atau yang aneh-aneh. Oke, nah terus udah gitu ini kayak korek kuping, korek kuping yang biasanya dipakai setelah memandikan bayi ya gitu. Terus udah gitu ini untuk bak mandi bayi gitu. Aku sih belum buka sama sekali ya, tapi kira-kira seperti ini gitu. Jadi bukan ember, soalnya rumah tempat tinggal aku ini kan tempatnya nggak luas ya, jadinya supaya hemat tempat pakai yang kayak gini aja. Nah terus udah gitu ini sabun untuk bayi mandi gitu. Nah kalau yang ini diabaikan aja ya, ini sabun untuk boneka mandi. Jadi ada boneka yang mesti dimandiin pakai ini. Nah terus udah gitu, oh iya, jadi kalau misalkan yang ini letaknya ada di atas untuk sementara. Ini Pampers untuk sekitar 2 atau 3 bulan. Nah kalau yang ini tuh aku dikasih juga sama kakak ipar aku. Kakak ipar aku bilang katanya kalau misalkan bayi itu pipisnya cuma sedikit, itu boros banget kalau misalkan harus ganti popok gitu. Jadinya di dalam popok itu kita masukin kayak sheet gitu, kayak lembaran sheet gitu. Kalau aku lihat kan malah kayak pembalut ya. Aku belum buka sama sekali sih. Jadi kalau misalkan bayi pipisnya ya cuma sedikit gitu, jadi tinggal ganti ini aja di dalamnya gitu. Jadi nggak perlu ganti popok gitu. Oke, ini
Terus udah gitu kalau misalkan kita buka, nah ini sapu tangan yang tadi aku bilang, sapu tangan untuk ngelap bayi gitu, muka bayi, atau pada saat kita memandikan bayi ya kan, kayak ada jaring-jaringnya gitu kayak kain kasah gitu. Terus kalau yang ini ya, ini sarung tangan bayi biasa lah ya, ini masih kosong. Nah, terus udah gitu, nah ini baju-baju bayi, baju-baju bayinya ini semuanya dari kakak ipar aku. Thanks banget kakak ipar aku. Jadi ini udah dicuci ulang dan udah disetrika dan ini udah bersih. Jadi ini untuk baju keluar ya. Terus udah gitu, kalau yang ini sebenarnya baju bayi juga semuanya, cuman mungkin ini baju bayi yang khusus untuk di rumah gitu. Jadi warnanya itu kebanyakan warna putih gitu, apalagi nanti kan bayi aku akan lahir di musim panas, jadi hawanya itu akan gerah gitu kan. Jadi ini memang baju khusus untuk apa yang ada di rumah gitu. Kenapa ini diplastikin? Sebenarnya ini diplastikin karena waktu itu belum ada lemari ini, jadinya supaya nggak berdebu, jadi aku plastikin gitu. Dan sampai sekarang aku belum keluarin dari plastik juga, nanti pertengahan Mei akan aku keluarin ini. Nah ini yang apa, anduk-anduk untuk bayi lebih besar kan gitu. Terus ini keperluan yang nantinya akan dipakai juga gitu, tapi nggak sekarang gitu, kayaknya pas musim dingin kali ya. Nah terus kalau yang ini juga ini keperluan bayi yang akan dipakai nantinya pas musim dingin ini kelihatannya. Nah yang lainnya itu paling kayak termometer pengukur suhu air yang nanti digunakan untuk memandikan bayi. Nah terus paling ini apa, tisu basahnya itu untuk itu ya, lap bayi, termasuk lap kalau dia habis pipis atau habis pup gitu ya. Tisu basah aku beli satu dus isinya sekitar 20 pak, satu pak itu isinya 80 lembar gitu. Nah kalau ini diabaikan aja, ini sebenarnya sabuk yang mestinya dipakai pada saat hamil gitu ya, supaya perutnya itu lebih kencang aja. Nah ini kalau yang ini sih sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya ini digunakan untuk ibu yang menyusui. Kalau ibu yang menyusui itu kan katanya basah terus gitu ya branya atau BH-nya gitu. Jadi ini tuh nanti dimasukin ke dalam branya atau BH-nya gitu, kayak spons. Kira-kira itu informasi tentang persiapan persalinan atau mempersiapkan keperluan bayi dari aku. Nah, minasang kira-kira gimana? Ada pendapat, komentar, atau ada masukan? Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu ya sharingan dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.